Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tony Fawas akan mempresentasikan mengenai Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu Nuzulul Quran. Definisi dari Nuzulul Quran secara bahasa adalah turunnya Al-Quran, dan secara istilah adalah penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Lanjut, tahapan dari Nuzulul Quran. Tahapan dari Nuzulul Quran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Tahapan ini menggunakan dalil Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah tempat yang di sana terdapat qada dan qadarnya Allah. Dan kondisi Al-Quran pada Lauhil Mahfuz ini tidak ada yang mengetahui pastinya melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Namun menurut beberapa ulama, dengan pendapat yang terkuatnya, Al-Quran di Lauhil Mahfuz berupa hafalan para malaikat yang juga sudah berupa lafaz Arab. Bagian yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izza dengan menggunakan dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkannya ketika malam Lailatul Qadar. Baitul Izza di sini diartikan oleh beberapa ulama yaitu langit yang paling bawah atau langit bumi. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas. Lalu pada bagian yang ketiga, Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tentu melalui perantara malaikat Jibril. Pada tahap ini menggunakan dalil wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Pada kata nazzalna digunakan untuk menjelaskan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, karena menurut wazan fa'ala memiliki faedah dilalah litakfir, yaitu menunjukkan arti banyak. Jadi proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak terjadi satu kali, melainkan berkali-kali sesuai dengan ketika terjadi peristiwa atau pertanyaan, atau nanti bisa kita lihat di Asbabun Nuzul, di mana prosesnya selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Selanjutnya, Asbabun Nuzul. Definisi dari Asbabun Nuzul dalam segi bahasa adalah sebab turunnya ayat Al-Quran. Dari segi istilah, menurut Subah Hayat Saleh adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat, atau suatu pernyataan atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kita bisa lihat macam-macam dari Asbabun Nuzul. Di sini Asbabun Nuzul diklasifikasikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama dari segi kejelasan sudut pandang hadis, kedua dari segi pernyataan sudut pandangnya, yang ketiga dari segi jumlah dan ayat yang diturunkan. Oke, kita lihat yang pertama dari segi kejelasan sudut pandang hadis. Dibagi menjadi 2, shorih dan muntamilah. Shorih berarti jelas, muntamilah berarti kemungkinan. Untuk hadis yang menjadi Asbabun Nuzul yang shorih, biasanya terdapat riwayat seperti sababu nuzuli hadhil ayah hada, sebab turunnya ayat ini adalah, atau juga hadatsa hada fanazalat ayah, telah terjadi sesuatu maka turunlah ayat ini. Yang kedua, muhtamilah atau kemungkinan. Periwayatan pada hadis yang menunjukkan asbabun nuzul yang muhtamilah ini biasanya berupa redaksi nazalat hadhil ayah fi kada, ayat ini turun berkenaan dengan, atau dengan redaksi
ahsibu hadhil ayah nazalat fi kadza. Saya kira ayat ini turun berkenaan dengan sesuatu. Itu adalah ciri-ciri dari hadis yang menjadi asbabun nuzul muhtamilah. Lalu bagian yang kedua dari segi pernyataan sudut pandangnya. Di sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ketika hadisah atau terjadi peristiwa lalu turun sebuah ayat, lalu soal atau ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu turun sebuah ayat atau beberapa ayat sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang peristiwa seperti terjadi ketika ada konflik di antara Khazraj dan suku Aus, lalu turunlah Quran surat Al-Imran ayat 101 yang soal atau pertanyaan, seperti ketika Nabi ditanya oleh orang Yahudi tentang ruh, lalu turunlah jawaban atau Al-Quran sebagai jawaban, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 85. Lalu kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Dari segi jumlah dan ayat yang diturunkan, terbagi lagi menjadi dua, ta'addud al-asbab wa an-nazil wahid dan ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid yaitu terdapat beberapa sebab yang menjadi sebab turunnya satu ayat atau satu wahyu, seperti turunnya surat Al-Ikhlas. Dan yang kedua ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu turunnya beberapa wahyu atau beberapa ayat yang dengan satu sebab. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Manfaat memahami asbabun nuzul. Terdapat beberapa manfaat untuk memahami asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua, menjelaskan sebuah hukum yang khusus yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, meyakinkan kepada manusia bahwa Al-Quran adalah benar kalam ciptaan, benar kalam Allah. Yang keempat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab turunnya. Karena dengan itu kita akan mengetahui konteksnya dengan baik. Itu yang kelima, sebab turunnya ayat dapat menerangkan kepada siapa ayat itu ditujukan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan atau perselisihan, agar tidak menggunakan Al-Quran dengan salah kepada orang lain. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai nuzulul Quran dan asbabun nuzul. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.